Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Operator Santri, tempat berbagi ilmu, tips dan tutorial seputar dunia madrasah dan administrasi. Di video kali ini kita akan bahas RDM 2025, tutorial setting awal terlengkap agar data rapot siap digunakan. Buat teman-teman operator madrasah, pastikan tonton sampai akhir supaya proses setting awal di RDM bisa berjalan tanpa error. Langkah pertama adalah kita perlu membuka aplikasi RDM kita, baik aplikasi RDM yang menggunakan hosting seperti yang saya gunakan ini, atau installer, atau yang versi VDI. Setelah terbuka seperti ini, langsung login. Ini karena saya masih menggunakan aplikasi yang seperti semester genap 2024-2025, jadi tampilannya seperti ini. Setelah kita login, langkah pertama adalah kita perlu masuk ke menu lembaga pengaturan. Untuk tahun ajaran aktif kita ganti yang awalnya 2024-2025 kita ganti 2025-2026, lalu semesternya kita ganti semester genap. Maksud saya untuk semesternya kita ganti semester ganjil. Lalu disimpan yang sebelah bawah kanan. Setelah disimpan, kita logout lagi. Kenapa kita perlu logout? Karena jika kita tidak logout, seperti di tampilan yang bagian atas kanan itu masih masuk semester genap 24-25. Oleh karenanya kita perlu logout dari aplikasi ini. Setelah logout, kita pilih, kita langsung login lagi dengan tahun pelajaran 25-26 semester ganjil. Ya, sudah masuk ya seperti ini ya. Semester ganjil 2025-2026. Langkah pertama setelah kita masuk di semester ganjil 2025-2026 adalah kita perlu masuk ke menu lembaga, kelas, lalu tambah sekaligus. Ini tujuannya apa? Agar supaya kita tidak menambahkan satu persatu, 1A, 1B, 1C, 1D, dan seterusnya, 2A, 2B, 2C. Jadi kalau di rombel kita lebih dari satu di setiap jenjangnya, maka gunakan menu tambah sekaligus. Jika di lembaga kita setiap jenjangnya hanya satu, maka langsung yang klik menu tambah yang sebelah kirinya warna hijau seperti dalam tanda panah. Setelah kita klik tambah sekaligus, kita pilih tingkat, isi tingkatnya, kurikulumnya, jenis namanya, mulai dari jumlah kelasnya. Jika jumlah kelasnya dalam kelas 1 ada 2, maka pilih 2. Jika ada 3, maka pilih 3, dan begitu seterusnya. Setelah itu, lalu klik Save Change, kita simpan. Lakukan untuk semua kelas di semua jenjang, kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, atau kelas 7 sampai kelas 9. Begitu seterusnya. Setelah kita melakukan penambahan kelas di semua jenjang, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan wali kelas di menu yang sama. Di tampilan yang sama itu kita klik edit, lalu kita tambahkan nama wali kelasnya. Ya, kita tambahkan wali kelas. Setelah kita tambahkan wali kelas, kita simpan. Lakukan untuk semua wali kelasnya, gitu ya. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke menu guru dan mengajar. Lalu pilih tingkatnya, tingkat berapa? Tingkat ini saya contohkan tingkat 6.
Untuk kelasnya 6A, lalu pilih gurunya. Ini di setting untuk semua mapel ya di kelas itu. Al-Quran hadis siapa yang mengajar, akidah akhlak siapa yang mengajar, fikih siapa yang mengajar, dan seterusnya sampai semua mapel ada guru yang mengajarkannya. Seperti itu ya. Untuk ini biasanya itu panduannya bisa melihat di SKPBM, Surat Keputusan Pembagian Jam Mengajar, Belajar Mengajar, SKPBM. Setelah kita setting dan untuk jam mengajar gurunya, jangan lupa disimpan. Langkah selanjutnya ketika ini selesai adalah kita pindah ke menu mata pelajaran. Ini jika terdapat mulok, muatan lokal yang belum dimasukkan, kita bisa menambahkannya di sini. Di menu lembaga, mata pelajaran, dan klik tambah. Itu ya. Jika teman-teman belum melakukan sinkron, silakan sinkron di sini. Setelah sinkron, jika terdapat mata pelajaran yang belum masuk dalam RDM ini, rapor digital madrasah ini tinggal ditambahkan manual. Klik menu tambah, lalu isi semua kelompok apa untuk mapel ini, induk apa enggak, jurusannya apa, lalu nama mapelnya, nama singkat, jumlah jamnya berapa, nomor urut berapa, lalu simpan. Setelah menambahkan mapel di sini, jangan lupa ditambahkan guru yang mengajarnya di sini. Di menu guru mengajar lalu kelasnya. Itu untuk mapel yang tidak terekap di RDM. Selanjutnya adalah kita perlu memasukkan data siswanya. Data siswa ini menunya di menu siswa, kemudian data siswa di sini. Ada 4 menu pilihan, bisa sinkron melalui emis, atau tambah yang warna ungu itu tambah manual satu persatu, atau tambah siswa di yang warna kuning, atau yang upload siswa ini menggunakan Excel. Kalau saya lebih cenderung menggunakan data sync emis karena datanya update langsung dari emis. Kita klik menu sync emis, sinkron emis. Lalu data kita tunggu, ini sedang mengambil data rombel emis halaman 1, halaman 2, halaman 3, ada banyak halaman yang ada dalam emis kita. Setelah berhasil menarik data dari emis, kita pilih tingkat 6 ya, saya contohkan tingkat 6. Rombel emisnya ada di rombel A, maka rombel di RDM-nya di rombel A juga. Kita isi semua. Jika terdapat NIS nomor induk siswa yang kosong perlu diisi, karena jika terdapat NIS yang tidak diisi tidak akan berhasil masuk ke RDM ini untuk data siswa tersebut. Kita isi semua NIS-nya, khususnya siswa yang mutasi masuk. Itu biasanya NIS-nya kosong, maka harus ditambahkan dulu. Kita isi semua sampai bawah. Setelah sampai bawah, kita jangan lupa klik simpan. Berhasil, data berhasil disimpan. Kita lakukan juga untuk kelas 6B. Tingkatnya rombel emis, rombel B, rombel RDM 6B. Kita isi semua NIS yang kosong sampai bawah, lalu klik simpan. Data berhasil disimpan. Jadi ini adalah tampilan data yang sudah masuk, yang tadinya kosong sekarang sudah ada data siswanya untuk siswa kelas 6B. Langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah di sini ada menu siswa, itu ada menu pindah kelas. Ini sangat berfungsi sekali bila mana terdapat siswa yang salah kelas. Contoh Ahmad itu yang barusan disetting di kelas 6B. Ternyata kata wali kelasnya Ahmad itu adalah siswa kelas 6B. Maka cara perbaikan kelasnya adalah perbaikan kembalinya siswa tersebut yang benar di sini. Klik menu pindah kelas, tingkatnya pilih tingkat 6.
kelasnya kelas 6A, lalu kelas tujuan apakah tingkatnya beda atau sama. Jika sama, langsung klik tingkat sama. Jika beda, maka pilih tingkat beda, lalu kelasnya yang dipilih. Seperti itu ya. Ini gunanya seperti itu, untuk memindahkan siswa yang dari kelas 6A ke 6B, atau dari kelas 6B ke kelas 6A, atau dari siswa yang beda kelas. Di RDM siswanya sudah tersetting di kelas 4, tapi ternyata siswa itu ada di kelas 6 ternyata yang asli, maka cara perbaikannya adalah di menu sini, di menu pindah kelas. Nah, yang perlu di-setting juga adalah data ekstrakurikuler. Di sini di menu rapot, lalu klik ekstrakurikuler, tinggal dimasukkan saja pembinanya, diklik pilih Pramuka, Albanjari, Seni Tari, Drum Band, Busana. Jika tidak ada, tidak perlu menyeting map ekstra ini. Contoh, jika di lembaga Bapak Ibu tidak ada ekstra busana, tidak perlu menambahkan pembina. Jika dari 5 ekstra ini tidak ada ekstra yang belum masuk dalam RDM, maka Bapak Ibu bisa klik menu edit untuk mengganti namanya. Contoh, di lembaga Bapak Ibu tidak ada ekstra yang masuk ke sini, contoh ekstra hadroh tidak masuk ke sini, maka bisa dengan menambahkan di tombol yang bagian atas di bawah tulisan operator santri, atau mengetik atau mengedit data yang ada di sini. Contoh Albanjari, klik edit, lalu Albanjarinya diganti dengan hadroh, ekstra hadroh, seperti itu ya. Yang perlu disetting juga adalah pengaturan cetak. Di sini tempat cetaknya adalah kota atau kabupaten Bapak Ibu berada, kota atau kabupaten lembaga Bapak Ibu berada. Tanggal cetaknya biasanya itu adalah minggu ketiga pada bulan Desember maupun bulan Juni. Biasanya kalau saya lihat di kalender itu tertanggal 20 Desember 2025. Tapi ini hanya hanya perkiraan saya saja. Jika nanti ada perubahan info untuk pengaturan cetak, tanggal cetaknya bisa diganti manual di sini. Di sini ada juga menu watermark. Watermark ini adalah tujuannya agar supaya nanti di rapotnya itu terdapat watermarknya. Watermark apa? Biasanya kalau di tempat saya itu saya tulis lembaga saya sendiri, yaitu MI titik-titik gitu ya, lalu diklik simpan. Ini tampilannya nanti lebih berwarna daripada tanpa watermark. Ada watermark ya nggak apa-apa, tanpa watermark ya nggak apa-apa juga. Ini bukan kewajiban. Seperti itu ya. Di sini jika sudah selesai semua, Bapak Ibu guru kelas, guru mapel itu bisa login di sini menggunakan apa? Yaitu cara loginnya ada di menu data guru, menggunakan data yang ada dalam kolom NIK atau NUPTK itu, dan menggunakan password yang ada dalam kolom password. Seperti itu ya. Menunya ada di menu guru, data guru. Jika data gurunya belum masuk, bisa ditambahkan di sini, atau jika ada guru yang sudah tidak aktif, bisa dinonaktifkan di sini. Untuk guru yang belum masuk, bisa ditambahkan secara manual satu persatu menggunakan menu tambah yang ada di bagian atas warna ungu. Itu jika satu persatu. Jika gurunya banyak yang belum masuk, bisa menggunakan menu upload data guru menggunakan Excel yang ada menggunakan template yang sudah disediakan oleh RDM. Alhamdulillah, semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman operator dalam menyiapkan data rapor digital madrasah dengan benar dan efisien. Jangan lupa like, share, dan subscribe
channel Operator Santri agar tidak ketinggalan update terbaru seputar aplikasi madrasah dan dunia pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.